Kami bersyukur Tuhan, siang hari ini kami memiliki kesempatan untuk merenungkan firman-Mu. Tuhan, tolong kami semuanya supaya kami bisa mengikuti perenungan dengan baik dan kami menerima pesan dari Tuhan. Kami bersyukur dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Siang hari ini kita akan merenungkan firman Tuhan dari Mazmur pasal 52. Kita baca 1, 2, dan yang ke-11. Saya akan bacakan buat kita semuanya. Untuk pemimpin biduan, nyanyian pengajaran Daud. Ketika Doeg orang Edom itu datang memberitahukan kepada Saul bahwa Daud telah sampai di rumah Ahimelek. Ayat yang ke-11. Aku hendak bersyukur kepadamu selama-lamanya, sebab engkaulah yang bertindak karena namamu baik. Aku hendak memasyurkannya di depan orang-orang yang kau kasihi. Saudara, Mazmur ini ditulis oleh Daud. Ini merupakan kesaksian dari Daud bagaimana pengalaman dia menghadapi berbagai kesulitan di dalam hidupnya, dan pada akhirnya dia bisa menyampaikan syukur kepada Tuhan. Kalau kita lihat konteks dari Mazmur ini berbicara ketika Daud sedang ada dalam pengejaran Saul, dan Daud ada di rumah seorang imam, seorang hamba Tuhan yang bernama Ahimelek. Dan pada saat itu pegawai Saul yang bernama Doeg memberitahukan kepada Saul keberadaan Daud. Saudara, dari ayat yang kedua kita melihat ada 3 pribadi di situ. Kita akan belajar, ada Doeg, ada Saul, ada Daud. Tiga-tiganya sebenarnya sama-sama memiliki persoalan, sama-sama memiliki situasi yang menurut mereka tidak ideal bagi mereka. Artinya situasi itu tidak diharapkan, tetapi itulah yang mereka hadapi. Yang pertama kita lihat Doeg. Doeg adalah pengikut Saul. Dia adalah pegawai Saul, dan pada saat itu dia merasa tidak aman. Kenapa? Karena dia belum bisa membuktikan bahwa dia adalah orang yang setia mendukung Saul. Pada saat itu Saul sedang mencari dukungan kepada umat Israel, dan Saul sudah menyadari bahwa sebagian orang Israel sudah memberikan hati dan dukungannya kepada Daud. Oleh karenanya kalau saudara baca dalam 1 Samuel pasal 22, di situ kita bisa melihat bahwa Saul sedang menghimpun, sedang mencari dukungan. Dan sebagai orang yang dekat dengan Saul, dia merasa tidak aman ketika dia tidak bisa membuktikan dukungannya. Oleh karenanya respon dari Doeg pada saat itu, dia memberikan laporan kepada Saul tentang keberadaan Daud. Dan kalau kita lihat, laporan yang disampaikan tidak lengkap, laporan yang disampaikan tidak utuh, sehingga akhirnya Saul menerimanya dengan berbeda dengan yang terjadi, yang pada akhirnya Saul memutuskan untuk memberikan hukuman mati kepada Ahimelek karena dianggap pendukung Daud. Saudara, pada saat seseorang merasa tidak aman, bisa saja melakukan hal yang serupa seperti yang dilakukan oleh Doeg. Dia melakukan segala cara supaya dia memiliki atau mendapatkan rasa aman, walaupun dia harus melakukan hal-hal yang tidak berkenan, termasuk melakukan penipuan. Yang kedua kita lihat ada tokoh yang bernama Saul. Dia adalah raja yang berkuasa pada saat itu. Dia juga mengalami situasi yang dia tidak harapkan. Kenapa? Karena dia merasa terancam kedudukannya. Kita tahu bersama orang Israel sudah mulai lebih mendukung dan lebih menerima Daud. Oleh karenanya apa yang menjadi respon Saul ketika dia merasa terancam kedudukannya?
Dia berusaha memusnahkan semua orang yang dianggap bagian dari ancaman tersebut. Makanya kalau saudara baca dalam 1 Samuel 22 ayat 13 sampai 16, di situ akhirnya Saul memutuskan untuk menghukum Imam Ahimelek dan hamba-hamba Tuhan yang ada di rumah tersebut. Karena dianggap apa? Dianggap bagian dari ancaman, dianggap memberikan dukungan kepada Daud. Yang ketiga, kita belajar dari tokoh yang bernama Daud. Dia adalah pribadi yang sudah diurapi oleh Tuhan. Dia juga menghadapi situasi yang sulit karena dia terancam jiwanya. Oleh siapa? Oleh Raja Saul. Dan kalau kita lihat masalah atau tantangan yang dihadapi oleh 3 orang ini, ya, Daud menurut saya yang paling berat. Karena kalau Saul dia terancam kedudukannya, kalau Deok dia bisa saja tidak mendapatkan promosi atau tidak diperkenan oleh atasannya yaitu Raja Saul. Tetapi kalau Daud bukan sekedar itu. Masalah yang dihadapi, Daud terancam jiwanya. Tetapi responnya berbeda. Kalau Saul berusaha untuk memusnahkan semua orang yang dianggap bagian dari ancaman, sementara Deok melakukan penipuan untuk bisa mendapatkan rasa aman tersebut. Kalau kita lihat, Daud tidak demikian. Daud tetap percaya kepada Tuhan. Kalau saudara baca yang ke-10 dalam Mazmur pasal 52, Mazmur 52 ayat yang ke-10. Kalau dalam Alkitab elektronik ayat yang ke-8, tetapi aku ini seperti pohon zaitun yang menghijau di dalam rumah Allah. Aku percayakan kasih setia Allah untuk seterusnya dan selamanya. Jadi sekalipun situasi begitu rumit dan sulit, Daud tetap percaya kepada kasih setia Tuhan. Respon yang berikutnya ayat yang ke-9 dalam Alkitab elektronik atau ayat yang ke-11 dalam Alkitab buku dikatakan, aku hendak bersyukur kepadamu untuk selama-lamanya. Jadi respon Daud ketika menemukan situasi yang tidak ideal, situasi yang sama sekali tidak diharapkan, dia tetap percaya kepada kasih Tuhan, dia tetap bersyukur kepada Tuhan, dan dikatakan dia tetap memasyurkan nama Tuhan, tetap memuliakan nama Tuhan di hadapan orang-orang yang percaya kepada Tuhan, di hadapan orang-orang yang Tuhan kasihi. Jadi saudara, 3 orang ini sama menghadapi masa yang sulit, bisa dikatakan demikian, menemukan situasi yang tidak ideal, yang tidak diharapkan, tetapi respon mereka berbeda. Baik Saul, baik Deok maupun Daud berbeda. Kalau Deok melakukan penipuan untuk mendapatkan rasa aman, kalau Saul melakukan pemusnahan kepada orang-orang yang dianggap sebagai ancaman, tetapi Daud tidak demikian. Sekalipun dia terancam jiwanya, dia tetap percaya kepada kasih setia Tuhan, dia tetap bersyukur dan memuliakan nama Tuhan. Dan biarlah sebagai umat-umat Tuhan kita bisa memiliki respon dan sikap yang sama ketika kita menemukan situasi yang sama sekali tidak kita harapkan. Biarlah kita tetap seperti Daud yang tetap percaya kepada kasih setia Tuhan, tetap dapat bersyukur kepada Tuhan dan memuliakan nama Tuhan. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan, sungguh kami bersyukur untuk nasihat firman Tuhan di siang hari ini. Engkau sudah memberikan nasihat kepada kami bagaimana kami harus merespon apa yang sedang terjadi atau apa yang sedang kami hadapi. Apapun Tuhan yang sedang jemaat-Mu hadapi, apapun yang sedang terjadi dalam kehidupan anak-anak-Mu, biarlah setiap mereka, setiap kami dapat merespon dengan benar. Apapun yang kami hadapi, kami tetap percaya kepada kasih setia Tuhan, sehingga kami tetap dapat bersyukur dan memuliakan nama Tuhan. Kami bersyukur dalam nama Tuhan Yesus. Amin.